Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Humairo, SPD. Oke anak-anak, sebelum kita memulai untuk belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca doa ya. Baca doa, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimanakah kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke anak-anak, hari ini kita memulai untuk belajar ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak. Yang kedua adalah mencuci tangan di air yang mengalir. Yang ketiga adalah mengurangi mobilitas. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir adalah jangan lupa kalian memakai masker ya. Nah, yang terakhir itu memakai masker. Oke anak-anak. Nanti kalian diharapkan untuk mengerjakan soal latihan ya, sebagai bahan evaluasi kalian ketika kalian sudah belajar. Oke, selamat mengerjakan nanti ya setelah pembelajaran ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan yang ada pada teks iklan ya. Indikatornya itu kita akan belajar tentang struktur dan juga kaidah kebahasaan yang ada pada teks iklan. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa diharapkan dapat memahami pola-pola penyajian, struktur, dan juga kebahasaan yang ada pada teks iklan. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang menyimpulkan teks iklan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasaan yang ada pada teks iklan. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian struktur teks iklan? Ada yang masih ingat? Kalau masih ingat, acungkan tangan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada. Struktur teks iklan ini harus ada pada suatu iklan ya. Teks iklan itu memiliki pola pengembangan dan ciri kebahasaan di dalamnya. Meskipun media yang digunakan dalam menampilkannya itu berbeda-beda, jika kita memperhatikan iklan-iklan ya yang tersaji itu ada juga bagian-bagian iklan yang sebagai berikut misalnya. Yang pertama, ada pengenalan suatu produk. Kenapa iklan ini ada pengenalan suatu produk? Karena dalam iklan itu bagian yang disebut sebagai judul. Jadi adanya judul iklan. Jadi struktur iklan itu yang pertama adalah judul iklan untuk mengenalkan suatu produk. Nah, yang kedua itu harus menggunakan bahasa persuasif. Persuasif itu apa sih? Kalau persuasif itu suatu yang mengandung unsur ajakan, membujuk seseorang agar seseorang itu terpengaruh. Yang tadinya tidak mau membeli, akhirnya mau membeli. Yang tadinya tidak mau menggunakan, akhirnya menggunakan. Begitu, karena adanya percaya diri, adanya reaksi ya dari diri konsumen. Nah, pernyataan persuasif ini, bagian ini biasanya berupa pernyataan tentang kelebihan suatu produk. Jadi nanti kelebihan suatu produk atau jasa itu nanti akan dijabarkan di situ. Nah, kemudian bagian ini biasanya berupa pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan ya. Selain itu, dalam iklan sering disajikan juga slogan. Jadi ada slogannya juga dalam suatu iklan ya. Bukan hanya
ada gambarnya saja, melainkan ada suatu slogan. Slogan itu apa sih? Nah, kita sudah belajar tentang slogan ya, iklan, slogan, dan poster. Kalau iklan, iklan itu menawarkan suatu produk atau jasa kepada konsumen. Nah, sedangkan slogan, kalau slogan itu kata-kata yang memiliki makna. Kata-kata yang memiliki makna atau bisa disebut juga dengan kata-kata yang mengandung unsur pegangan hidup manusia. Begitu. Nah, kalau poster, plakat yang dipasang di tempat umum itu namanya poster. Nah, di suatu iklan ini ada slogannya juga, Nak. Ada slogan, ada gambar-gambar produknya juga, serta nama dan logo perusahaan. Begitu. Jadi, ada slogan, ada nama, ada gambar, serta logo perusahaan. Nah, contohnya slogan ya, misalnya membangun perpustakaan nih, membangun perpustakaan, kemudian membangun pindahan peradaban utama ya, contohnya itu. Gambar dan logo. Kalau gambar dan logo perusahaan itu atau nama produknya, misalnya gambar tersebut berupa tumpukan buku gambarnya ya, atau misalnya kalau misalkan di logo SMP kan logo SMP, kalau misalnya di logo perusahaan itu logo perusahaannya itu apa, contohnya kalau misalnya ini tentang buku, ingin memperjualbelikan buku atau percetakan buku, maka logonya itu misalnya PT-nya apa atau misalnya gambar bukunya apa. Nah, seperti itu. Iklan memiliki satu tujuan, Nak. Jadi iklan itu hanya memiliki satu tujuan. Tujuannya untuk apa sih? Yaitu untuk menarik perhatian konsumen, menarik perhatian pembeli untuk menggunakan atau membeli suatu produk atau jasa. Produknya misalnya tadi ya, membeli buku, membeli pakaian dan sebagainya itu berupa produk, berupa barang atau benda. Kalau misalnya jasa, jasa itu hanya berupa jasa. Contohnya ketika kalian ingin menservis HP, otomatis itu berupa jasa. Atau kalian sedang pegal-pegal nih badannya, kalian bisa ke tukang pijat, itu namanya jasa. Nah, begitu ya. Oke, di sini iklan itu memiliki satu tujuan, tadi sudah ya, berarti jadi dan kebahasan iklan ini ada. Jadi tadi kita sudah belajar ke struktur. Nah, di sini kebahasaan dalam teks iklan, slogan atau poster pun sama. Jadi kebahasannya itu sama. Iklan, slogan, poster itu kebahasannya sama. Jadi menyatu ya. Nah, pola penyajian teks iklan ini, slogan atau poster, iklan, slogan atau poster itu sebagai berikut. Yang pertama, di dalam suatu teks iklan, slogan atau poster harus memuat adanya judul. Harus ada judulnya. Apa sih itu judul? Kalau judul itu bagian yang umumnya diletakkan pada bagian atas. Jadi ada judul itu terletak di bagian atas. Nah, kemudian dan dilihat itu yang pertama kali oleh orang lain itu adalah judul. Ya. Jadi tetapi ada juga beberapa iklan yang tidak mencantumkan judul di dalamnya. Jadi judul itu memang harus ada mutlak, namun ada beberapa iklan yang tidak mencantumkan suatu judul di dalamnya itu. Nah, yang kedua, ada nama produknya, Nak. Jadi setiap iklan, slogan, dan poster itu ada nama produknya. Nama produknya misalnya ya, kalau misalkan nama produk hanya untuk iklannya tadi salah Ibu. Nama produk itu atau jasa itu bagian yang isinya mengenai produk atau jasa yang hendak ditawarkan kepada masyarakat ya. Jadi nama produk ini hanya khusus untuk iklan atau poster. Nah, di sini deskripsi, yaitu bagian yang berisi penjelasan tentang produk dan jasa ya. Jadi ada deskripsinya. Deskripsi itu misalnya HP itu memorinya berapa, kapasitasnya berapa, berapa RAM, berapa GB. Nah, contohnya seperti itu. Jadi ada deskripsinya ya. Kalau deskripsi itu apa sih? Kita sudah belajar ke kelas 7 ya. Kita sudah mengenal apa sih teks deskripsi. Kalau deskripsi itu apa? Deskripsi adalah menjabarkan atau menjelaskan satu objek secara rinci atau detail
jadi menyeluruh. Nah, kemudian di sini sudah belajar struktur teks iklan ya. Nah, sekarang kita ke kaidah kebahasaan teks iklan. Oke, bahasa iklan seringkali menggunakan bahasa yang singkat, sederhana, mudah diingat, dan mudah dipahami. Kalimat yang panjang dan berbelit-belit selalu dihindari. Kenapa dihindari? Karena seseorang akan merasa cenderung bosan. Oh, kalimatnya berbelit-belit nih, sukar untuk dipahami. Nah, itu tidak menarik perhatian konsumen. Begitu. Bahasa yang akrab di tengah-tengah khalayak sering digunakan, nak. Jadi, bahasa itu harus digunakan karena mudah dipahami oleh khalayak luas. Tujuannya untuk apa sih? Nah, di sini tujuannya itu untuk memberikan kesan tentang positifnya, tentang produk yang ditawarkannya. Nah, pilihan kata yang misalnya yang berirama dan memiliki banyak persamaan bunyi ya, juga merupakan pilihan penting dalam bahasa lain. Di dalam bahasa iklan ya. Nah, teks iklan bertujuan itu menawarkan produk atau jasa ya, baik berupa barang maupun jasa. Karena itu, kata-kata yang muncul umumnya kalimat yang panjang. Bukan kalimat yang panjang ya, maksudnya begini. Kata-kata yang muncul umumnya menggunakan kalimat persuasif. Nah, kalau persuasif itu ada kalimat pujukan, ya, jadi ada dorongan untuk mempengaruhi seseorang agar seseorang itu tertarik. Begitu. Nah, pernyataan-pernyataan dalam teks iklan ini umumnya bersifat imperatif. Imperatif itu apa sih? Kalau imperatif itu terdapat peminatan, ajakan, dorongan, atau larangan. Jadi kalau kalimat imperatif itu ditandai dengan kata-kata seperti temukan, kemudian ikutilah, apalagi hadirilah, kemudian apalagi wujudkan. Terus ada kata nyatakan, kemudian nikmati, kemudian sebaiknya, kemudian marilah, kemudian ada kata lagi apalagi? Ada kata ayo, ada kata janganlah. Nah, itu merupakan kata-kata imperatif. Nah, begitu contohnya. Hadirilah gebyar diskon 50% di acara misalnya pembukaan opening, misalnya grand opening tentang apa itu, begitu ya. Nah, di sini ciri-ciri kebahasaan teks iklan, slogan atau poster, yaitu yang pertama, menggunakan slogan. Ya, jadi harus menggunakan slogan. Apa sih itu slogan? Kalau slogan itu merupakan pernyataan atau susunan kata tertentu yang menjelaskan itu singkat ya, suatu produk atau jasa. Jadi layanannya itu harus dijelaskan secara singkat dan mudah dipahami ya, baik itu produk iklan atau layanan jasa. Nah, sehingga mudah diingat konsumen atau masyarakat ya. Nah, ini akan lebih mudah. Yang kedua, itu kalimat persuasif. Kalimat persuasif ini kalimat yang berisi tentang kalimat yang memiliki unsur-unsur membujuk atau meyakinkan pembaca ya agar melaksanakan atau menerima gagasan penulis tersebut. Nah, begitu. Yang terakhir adalah teks iklan ini biasanya menggunakan subjek orang pertama. Jadi tunggal atau jamak ya, seperti aku, saya, kemudian kami, untuk mengganti pihak atau instansi pemasang iklan. Nah, subjek yang digunakan pada teks iklan ini tersebut adalah subjek yang orang pertama jamak, yaitu kami. Begitu. Oke, kesimpulannya kita sudah belajar tentang struktur teks iklan dan juga kaidah kebahasaan yang ada pada teks iklan. Nah, nanti pertemuan selanjutnya adalah kita akan mengidentifikasi teks eksposisi ya. Indikatornya kita akan belajar tentang pengertian teks eksposisi ya, tujuan eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi. Oke anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini,
Jangan lupa kerjakan evaluasi yang sudah Ibu sediakan di e-learning. Ya, itu sebagai bahan evaluasi kalian.